kembali lagi bersama saya Satrio Muhammad Alif. Salam GG. Ini adalah pertemuan geodesi geometrik, pertemuan ke-7, segmen kedua. Jadi ini adalah video terakhir sebelum UTS ya. Jadi harap diperhatikan nih video terakhir, mungkin nanti masuk ke UTS atau tidak, nanti kita lihat saja di setelah UTS ya. Jadi di sini ketika kita sudah belajar toposentrik, ini masih terkait toposentrik ya. Ketika kita bicara toposentrik, sekarang dibalik masalahnya. Kalau tadi mencari koordinat toposentrik, sekarang dibalik. Bagaimana mendapatkan yang biasanya diukur? Maksudnya, kalau dari tadi kan kalau bicara data ukuran ada jarak ruang, ada azimut, dan sudut miring. Ya. Dalam segmen kedua ini, segmen terakhir dari video ke-7, pertemuan ke-7, kita bagaimana mencari jarak ruang, azimut geodetik, dan sudut miring. Untuk yang pertama, bagaimana cara mencari jarak ruang? Nah, di sini ada dua kasus ya. Nanti sampai akhir ada selalu dua kasus. Jika diketahui koordinat toposentrik, yaitu N, E, dan U, mencari jaraknya adalah ya tinggal diakarkan N kuadrat tambah E kuadrat ditambah U kuadrat. Jika diketahui koordinat geosentrik, ya. Oh ya, ini kalau bicara jarak pasti dua titik ya, itu intinya ya. Nggak mungkin jarak titik P, nah itu nggak mungkin. Pasti jarak antara titik P dan apa. Jarak itu pasti dua titik. Dan untuk koordinat toposentrik hanya memakai titik P karena titik Q-nya itu dianggap sebagai acuan. Jadi 0. Sebenarnya kalau dituliskan ya NP dikurang NQ, ditambah EP dikurang EQ, ditambah UP dikurang UQ. Ya, UQ ya. Tapi karena NQ, EQ, dan UQ-nya 0, maka disederhanakan menjadi NP kuadrat tambah EP kuadrat tambah UP kuadrat. Nah, jika diketahui koordinat geosentrik, jaraknya adalah XP dikurang XQ dikuadratkan, gitu ya. Jadi selisih antara koordinat geosentriknya dikuadratkan. Ya. Jadi delta X kuadrat tambah delta Y kuadrat tambah delta Z kuadrat diakarkan. Itu dapat nilai jarak. Nah, ubah koordinat kartesian geosentrik ke koordinat geodetik jika diperlukan atau kebalikannya ya. Jika yang diketahui adalah koordinat geodetik, misal ada dua titik P dan titik Q, yang diketahui geodetik titik P dan geodetik titik Q, untuk mendapatkan jaraknya, titik P diubah ke geosentrik, titik Q diubah ke geosentrik untuk bisa mendapatkan nilai jaraknya. Karena kalau hanya dari geodetik, kita tidak bisa mendapatkan nilai jarak ruangnya. Ya. Aduh, kecepatan. Nah, oke. Nah, sekarang coba bandingkan jarak dalam geodetik dan jarak dalam toposentrik. Maksudnya seperti apa? Jarak dalam toposentrik yang cara sebelum ini, jadi diubah dulu dari geodetik ke geosentrik, lalu dapat nilai jarak, itu maksudnya jarak dalam toposentrik. Sedangkan jarak dalam geodetik itu yang materi ketika geometri elipsoid, yaitu ada panjang busur ya. Jadi coba dicari panjang busur meridiannya berapa, panjang busur paralelnya berapa, lalu dipitagoraskan. Jadi jaraknya berapa. Lalu bandingkan nilainya seberapa. Ya, seperti itu. Silahkan isi di form yang sudah disediakan atau isi di kolom komentar. Jika ada permasalahan, mari kita diskusikan. Jarak sudah. Nah, sekarang azimut geodetik atau azimutnya. Bagaimana cara mencari azimutnya? Yang pertama, jika diketahui koordinat toposentriknya, yaitu arcus tangan EP dibagi NP. Istingnya dibagi northingnya lalu diarcus tangankan. Nanti ada hasilnya seperti yang masalah penentuan bujur ya. Ada yang 0,90, 90, 180, 180, 270, 270, 360. Nah itu ada hafalannya, tapi saya sangat tidak menyarankan itu. Coba digambarkan. Jadi titik P ini posisinya di mananya titik Q. Ya, seperti itu. Kalau misalnya setelah digambarkan, nanti terlihat, wah, azimutnya 40 derajat. Logis atau tidak dengan penggambarannya. Jadi, sangat saya dorong kalian ketika melakukan perhitungan azimut yang menggunakan arcus tangan, ya, pokoknya perhitungan dengan arcus tangan, diplotkan titiknya. Sehingga nanti nilai sudutnya masuk akal atau tidak, kalian bisa menerjemahkan. Oke. Nah, jika diketahui koordinat geosentrik, rumusnya akan lebih panjang ya sebenarnya. Jadi ada yang dipakai adalah selisih koordinat geosentrik titik P dan Q dan si lintang bujur titik Q-nya yang menjadi acuan. Ini contoh Q menjadi acuan. Ini hanya contoh, nanti bisa aja kasusnya terbalik. Titik P yang menjadi acuan bisa saja, tapi ini contohnya titik Q yang jadi acuan. Ya, ini coba diturunkan bagaimana bisa mendapat persamaan ini. Nah, terakhir untuk sudut miring. Ya, sudut miring jika diketahui koordinat toposentriknya MQP dibagi sama dengan arcus sinus UP dibagi DQP. Jadi ini dicari juga jaraknya dulu ya.
Jadi untuk mencari sudut miring harus dapat nilai jarak. Itu yang cukup penting dari sudut miring ini. Jika diketahui koordinat geosentrik lebih panjang, lalu ubah koordinat kartesian geosentrik ke koordinat geodetik jika diperlukan. Nah, di sini yang perlu diperhatikan, kalau diperhatikan ya dari tadi, jika diketahui koordinat toposentrik dan geosentrik, kalau yang diketahui koordinat toposentrik itu kayak lebih ringkas. Contohnya di sini adalah UP. Pembilangnya UP, ketika diketahui koordinat geosentrik, pembilangnya panjang. Dengan penyebutnya sama-sama DQP. Itu artinya apa? Sebenarnya yang menjadi pembilangnya adalah penurunan rumus. Nah, itu jadi tugas terakhir dari sebelum kuliah ini ya. Silakan coba dijawab gitu ya di kolom komentar atau di formulir. Turunkan sehingga didapatkan persamaan azimut jika diketahui koordinat geosentrik. Artinya turunkan sehingga mendapatkan persamaan yang ini. Jadi ini kan dijabarkan EP sama dengan min delta X sin bujur Q tambah delta Y cos bujur Q. Itu dari mana? Sebenarnya dari persamaan-persamaan sebelumnya. Yang dari geosentrik ke toposentrik, itu kan ada matriks R ya. Nah, itu dikalikan sehingga hasilnya menjadi seperti ini. Coba diturunkan, dibuktikan. Jika masih ada permasalahan, bisa kita diskusikan. Ya, materi pertemuan selanjutnya UTS sebenarnya. Ini adalah materi setelah UTS, kita sekarang akan bicara terkait sistem proyeksi. Intinya kalau terkait sistem proyeksi, sebelum ini kita hanya bicara terkait tiga dimensi. Ketika disajikan akan lebih mudah ketika 2 dimensi ya, karena bidang datar. Kalau dalam buku bisa dilipat-lipat ya, kalau 3 dimensi bisa dibayangkan betapa rumitnya. Jadi bagaimana mengubah lintang bujur ke sistem proyeksi yang 2 dimensi. Jadi nanti sampai 2 atau 3 minggu sebelum UAS, kita akan bicara lebih dalam sistem proyeksi. Nah, selamat ujian tugas akhir ya. Utamakan kejujuran, perhatikan, jangan terlalu terpaku dengan, wah rumusnya rumit atau apa. Perhatikan untuk mengerjakan sebuah persamaan itu membutuhkan apa. Nah, membutuhkan parameter apa saja, dan parameter itu bisa didapatkan dari mana. Jadi alur pikirnya itu nyambung gitu, jadi tidak terbingungkan dengan rumus. Dan ini pesan dari saya lagi, perhatikan kalau misalnya di soal diketahui, pastikan itu tuh apa. Ini suka ada diketahui lintang sama dengan 10 derajat. Tiba-tiba 10 derajatnya dimasukkan ke rumus yang rumusnya tidak ada lintangnya. Rumus sumbu panjang gitu ya. 10-nya dimasukkan sumbu panjang. Ya, nyambung nggak itu? Jadi nggak nyambung dia tuh. Jadi itu tuh lah lintang, bukan sumbu panjang gitu ya. Jadi hal-hal yang sepele kayak gitu, kalau misalnya tidak tahu soalnya seperti apa, ada rumus dimasukkan saja. Dicocok-cocokkan saja, hasilnya ngawur. Nanti ketemu koordinat toposentrik, hasilnya minus 5 miliar gitu kan. Lalu tidak dikoreksi. Itu hal yang jangan sampai terjadi untuk ujian tengah semester nanti ya. Ya, untuk jika ada komentar ataupun masukan bisa di kolom komentar sampai pertemuan sebelum UTS ini. Sekian, arigatou gozaimasu, ketemu lagi pertemuan selanjutnya.